Akhirnya PS4 Marvel resmi ditutup dengan film Black Panther Wakanda Forever. Setelah kita banyak disuguhkan film dan serial di PS4 mulai dari yang bagus sampai terjelek, tapi bagaimana dengan Black Panther Wakanda Forever? Nah, tanpa basa-basi, ini dia review Black Panther Wakanda Forever. Black Panther Wakanda Forever menceritakan 1 tahun setelah kematian T'Challa dan bagaimana nasib Wakanda yang tanpa sesosok Black Panther dan harus berkonflik dengan bangsa Takolan. Casting Black Panther masih sama ya seperti di film pertamanya, cuman ada cast baru yaitu Tenoch Huerta sebagai Namor dan Dominic Thorne sebagai Riri Williams. Dari segi cerita, Black Panther Wakanda Forever menurut gue lebih kompleks dari film pertamanya ya. Film pertama memang lebih simpel karena konfliknya hanya ada di bangsa Wakanda sendiri mengenai tata, sedangkan sequelnya konflik tidak hanya terjadi di Wakanda, namun dengan Takolan juga, bangsanya si Namor. Gue dulu sempat baca leak plot dari sequel Black Panther ini. Kalau berdasarkan apa yang gue baca, itu nyatanya berbeda dari hasil akhirnya. Kalau berdasarkan leak itu ada satu karakter yang nyuri sesuatu dari bangsa Takolan dan meminta perlindungan oleh Wakanda. Ini permulaan konfliknya. Tapi hasil akhirnya ya nggak terlalu jauh beda sih. Cuman nggak ada nyuri apa-apa. Konflik awalnya kan dari karakter baru nih bernama Riri Williams yang nantinya juga bisa dibilang pengganti Iron Man. Bisa dibilang cerita ini film ini nggak kayak film Marvel di PS4 khususnya ya. Jadi gue lumayan suka dari segi ceritanya. Namun sampai di pertengahan film ada yang ngebuat gue kayak kok ujung-ujungnya pakai formula yang sama lagi. Nah, kalau kalian tanya formula yang mana, yaitu Namor yang ngajak Wakanda untuk menyerang daratan. Ujung-ujungnya motifnya sama kayak karakter N'Jadaka. Kalau kalian ingat yang jadi Killmonger yang diperanin sama Michael B. Jordan, ujung-ujungnya pun motifnya sama kayak film pertama. Menurut gua kayak jadinya kurang aja karena jatuhnya reuse atau dipakai lagi. Kemudian bagian akhirnya alias klimaksnya itu kurang. Pertarungan Namor dan Shuri menurut gue bentar juga dan itu fokusnya terbagi-bagi sama adegan berantem lainnya. Berbeda di Black Panther pertama yang fokus berantemnya cuman ke T'Challa dan N'Jadaka. Dan ini kayak membuat build up story-nya yang udah bikin tegang dari tengah. Gimana nanti kita lihat pertarungan Namor dan Black Panther, dan pas di akhir konfliknya kayak ya udah gitu aja, kayak agak kecewa juga sih gue. Nah, tapi karakter Namor di sini gue lumayan suka. Background story-nya juga cukup dijelaskan meskipun begitupun karakter Riri Williams. Meskipun masih banyak yang masih harus dieksplor nantinya di serialnya sendiri. Tapi dari keseluruhan gue malah suka karakter development M'Baku. Karena di sini kelihatan banget ada perkembangan karakternya dari film pertama dan keduanya. Malah gue lebih suka karakter development M'Baku ketimbang Shuri sendiri. Nah, tapi ada yang menurut gue juga kayak beberapa karakter yang pelin-pelan kayak M'Baku yang awalnya mau bunuh Namor, tiba-tiba saat menuju konflik akhir nggak jadi mau ngebunuh. Perubahan karakternya terlalu mendadak secara tiba-tiba, jadi ngebuat gue bilang kayak lah kan tadi katanya mau ngebunuh Namor, kenapa jadi nggak jadi. Selain itu juga ada karakter Valentina, mungkin sedikit yang kalau Valentina cameo di sini. Sebelumnya dia ada di cameo film Black Widow sama Falcon. Dan ini juga bikin gue bingungin kenapa dia bisa nyadap komunikasi orang Wakanda, karena setahu gue susah pasti disadap teknologi Wakanda, tapi ya udahlah ya itu. Nah, film ini masih mempertahankan budayanya, ditambah budaya Talokan yang baru bisa kita lihat. Dan pasti ada sebagian orang yang membandingkan nantinya Namor dengan Aquaman. Menurut gua
Menurut gue pribadi, keduanya bagus dengan ciri khasnya masing-masing. Kita belum lihat lebih dalam nanti seperti apa Kota Talokan, dikarenakan ini kan baru film pertama kali muncul ya di Black Panther. Selama nonton ini mungkin ada beberapa adegan yang bakal bikin kalian familiar. Salah satunya ingat kan kalian di film Iron Man pertama, Tony Stark itu pernah uji coba baju besinya sampai oksigennya habis, dan di sini pun ada adegannya seperti itu. Dan tentu saja dibawakan oleh karakter Riri Williams. Sama juga pas si Suri ngerekrut, bisa dibilang ngerekrut atau ngelindungin Riri, itu ngingetin gue si Tony Stark ngerekrut si Peter Parker. Adegan kayak gini aja udah bisa bikin gue throwback. Nah, acting dari masing-masing pemainnya juga buat gue sih nggak terlalu perlu dibahas ya, karena menurut gue udah lumayan bagus semua. Namun sayangnya dari segi CGI ini masih ada kekurangan, dan seringnya di bagian backgroundnya itu masih kasar banget backgroundnya. Bahkan Black Panther 1 malah lebih bagus menurut gue. Sinematografi di sini terbaik setelah Eternals. Sejauh ini Eternals memiliki sinematografi yang bagus menurut gue. Last but not least, untuk scoring musiknya nggak mengecewakan, memang the best lah untuk scoring musiknya, sama seperti prequelnya. Kesimpulannya, Black Panther Wakanda Forever cukup memuaskan sebagai penutup phase 4 ya. Dan ini juga karena durasinya yang lama, jadi porsi masing-masing karakter itu udah pas. Dan tidak lupa film ini cukup emosional karena sebagai tribut untuk aktor Chadwick Boseman juga. Film ini bisa mengeksplor kesedihan tanpa mengganggu konflik utamanya. Skor akhir dari gua 8,3. Jadi itu saja review dari gua. Terima kasih bagi yang sudah menonton, like, comment, dan subscribe. Gua Rakis, signing out.